teman-teman. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai aplikasi IoT ya, yang digunakan untuk monitoring tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya. Nah, ini sebagai contoh proyek saya sendiri tahun kemarin. Di sini apa saja sih yang dibutuhkan? Yang pertama yang saya bahas yaitu mengenai hardware ya, hardware. Ini komponen utamanya. Kok ini besar banget apa? Ini untuk kendali panel suryanya. Jadi ini solar chain controller ya. Jadi istilahnya dia yang untuk mengendalikan hasil panel suryanya itu buat mengisi baterai atau aki. Kemudian untuk mengendalikan outputnya. Nah, ini kan ada outputnya juga. Nah, dari output ini apa saya gunakan untuk menyalakan. Nah, ini yang masuk IoT bagian hardware. Ini ada trafo step down, dalam artian di sini kan outputnya itu 12 volt. Untuk perangkat Arduino dan lain-lainnya ini kan butuhnya 5 volt. Jadi dari 12 volt diturunkan ke 5 volt. Selanjutnya yang ini sensor tegangan ya. Oh maaf, yang ini sensor arus, yang ini sensor tegangan ya. Yang tengah ini sensor arus, yang kanan ini sensor tegangan. Nah, kemudian lanjut lagi, ini ada dua. Yang bawah Arduino Uno biasa, yang atas ini Node MCU ISP8266. Jadi arus ini dari panel surya, baik arusnya, baik tegangannya, diukur sama sensornya ini. Nah, hasil sensor ini dibaca sama Arduino. Di Arduino ini diproses berapa ampere, berapa volt datanya yang dibaca oleh sensor. Nah, kemudian hasil pembacaannya itu yang sudah dengan satuan volt dan ampere dikirim ke Node MCU. Ya. Node MCU ESP8266. Nah, dikirim ke Node MCU, kemudian dari Node MCU ini data yang dikirim Arduino yang bawah ini ditangkap. Oh, ini data sensor, ini data arus, tegangan, ditangkap sama dia, diterima, kemudian dilanjutkan untuk dikirim ke server. Ya. Nah, servernya bagaimana? Nah, untuk di server, ini ya, di server itu saya memasang sebuah service. Nah, ini nama servisnya Chef GIT, Green Information Technology ya. Nah, jadi semua yang bekerja sini karena apa? Tegangannya atau sumber listriknya itu memanfaatkan panel suryanya. Nah, tadi ada data tegangan, data arus, diterima di sini, disimpan ke database saya, ya kan? Kemudian ini informasi kalau gagal nyimpan seperti apa. Nah, ini jadi dikirimnya itu ini sudah multi-platform bahasa pemrograman. Nah, kalau kita tadi bicara Arduino sama Node MCU, nah ini untuk Arduino-nya dulu. Nah, ini untuk Arduino-nya. Jadi di Arduino ini saya memanfaatkan komunikasi serial untuk mengirimkan ke Node MCU ya. Nah, di sini ada 9600, ada 115200 ya. Nah, ini yang Arduino yang mana? Nah, nanti bisa dicek di coding Arduino. Nah, ini membaca sensor arusnya ya. Ini maaf, yang atas ini tegangan, yang ini tegangan, yang bawah ini sensor arusnya. Nah, kemudian setelah dibaca, dikirimkan nih. Nah, ini apa? S begin. Nah, nih S available, kemudian kalau S-nya dinyatakan ada, maksudnya Node MCU-nya tadi terbaca, maka tuliskan. Nah, nih tuliskan. Ya, root itu data 1 tegangan, data 2 arusnya. Dituliskan. Nah, dituliskan kemana? S begin 9600. Lah, 9600 ini baud rate-nya. Baud rate dengan siapa? Nah, ini saya bukakan. Nah, ini tadi berapa? 9600. Nah, ini itu baud rate komunikasi Arduino dengan Node MCU ISP8266.
Nah, kemudian ini ya deteksi, jika dapat data satu, ya kan, ini root data satu, ini dibaca sebagai apa tadi, tegangan, data 2 dibaca sebagai arusnya. Nah, kemudian data ini diterima, dikirim ke server saya. Nah, ini servernya ini belum ke server utama, dalam artian ini masih file service. Nah, file service-nya tadi save git.php. Nah, yang ini ya. Nah, ini kata kuncinya ada full text sama ampere. Nih, full text ampere. Nah, full text ya diisi data full text. Data full text ini tadi data satu dari Arduino. Ampernya diisi data ampere. Ini data 2 dari Arduino tadi. Jadi node MCU ini istilahnya dia hanya menghubungkan ke server karena dia punya perangkat yang namanya chip wireless. Chip wireless ini nanti connect dengan access point yang ada di situ. Nah, ini ya. Nah, ini panel suryanya, ini access point-nya. Jadi semua di sini bekerjanya dari sumber listrik yang berasal dari panel surya ini. Baik dari access point, Arduino, node MCU, tadi arusnya, sensornya, sensor arus, sensor tegangan, itu bekerjanya dari listrik yang dihasilkan dari panel surya ini. Kalau ISP-nya belum, ISP-nya ini masih pakai ISP yang biasanya kita untuk berlangganan ya. Ini dari ISP ini. Seperti itu ya. Nah, di sini gimana cara deteksinya? Nah, di sana sudah ada yaitu SSID-nya saya buat namanya nih Vcom UDB, passwordnya nggak ada ya. Nah, nih saya buat seperti itu ya. Nah, ini buat percobaan bisa connect dengan kita kan di lantai 3 itu ada access point itu atau nih hotspot saya. Nah, ini yang access point yang ini tadi. Nah, yang ini access point-nya nih Green Internet Technology. Nah, itu ya. Nah, itu sebagai contohnya di sini. Kemudian tadi ya data yang sudah ditangkap disimpan di database saya. Nah, di database saya ini nampilkannya bagaimana? Nah, saya tinggal buka alamat ini akan tampil tiap 1 menit data, arus, dan tegangan, dan daya yang dihasilkan. Kalau daya ini kan hasil perkalian dari ampere sama tegangan. Nah, ini tahun kemarin ya, tiap 1 menit dia mengirimkan data. Nah, saya tinggal monitoring di sini. Oh, jam sekian, menit sekian, detik sekian, menghasilkan berapa arus, berapa tegangan. Seperti itu, ya. Nah, ini yang saya bilang, di sini ada masalah apa? Di real time-nya. Ini ada delay, jadi tidak stabil setiap 1 menit. Contohnya kalau 10, 27, 48, ya harusnya 10, 28, 48. Tapi ini kadang ada delay-nya. Ya, nah ini. Jadi ini detikannya kan tidak pas 1 menit. Tapi sebenarnya secara coding ini tiap 1 menit mengirimkan. Tapi ini sudah bisa terbaca dengan baik, dia stabil tiap menit mengirimkan. Nah, kemudian setelah saya uji, ada masalah apa? Sensor arusnya yang bermasalah. Jadi setiap kurang lebih 3 bulan pasti sensor ini terbakar. Karena apa? Ketika itu kan masa-masa panas sekali, ketika jam-jam panas atau menangkap cahaya matahari yang berlebih menghasilkan arus yang tinggi. Nah, ini arusnya kalah. Jadi tiap 3 bulan itu saya masih mengganti, berapa bulan lagi mengganti karena ininya terbakar. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan sensor arus ini yang bagus, yang sesuai dengan kondisi di lapangan apa itu saya belum menemukan. Sudah ganti sensor arus model lain juga masih kalah juga ya. Nah, ini sebagai contohnya penerapan IoT untuk monitoring arus dan tegangan yang dihasilkan panel surya. Nah, harapan saya dari sini mendapatkan gambaran teman-teman. Mungkin dari saya cukup sekian. Selalu jaga kesehatannya. Terima kasih.